Film berlatar di tahun 2020 saat pandemi berlangsung. Pertama, kita melihat Claire, seorang gubernur yang mendapatkan box dari Miles temannya. Teman Miles lain bernama Lionel, seorang ilmuwan, juga mendapatkan box dari Miles. Di tengah-tengah, ia sedang rapat dengan ilmuwan lain. Lionel dan Claire sedang menjalankan sebuah proyek yang dibuat oleh perusahaan Alpha milik Miles. Di tempat lain, seorang model bernama Birdie dibawakan sebuah box oleh asistennya Peg, box yang sama dari Miles juga. Lalu Duke, temannya Miles juga, seorang live streamer yang memiliki produk kebugaran bersama pacarnya Whiskey, juga sama mendapatkan box dari Miles. Mereka ini grup yang memiliki sebutan The Disruptor. Box yang diterima oleh mereka adalah sebuah box undangan yang bisa dibuka dengan cara menyelesaikan puzzle, dan mereka berhasil membukanya. So it's set up for a maiden one. Should I? The compass. Okay, north. Ma, where's my spear gun? I gotta pack. Babe, get packed. Ada satu lagi yang tertinggal. Dia adalah Cassandra Brand, atau sering disebut Andy, yang juga mendapatkan box dari Miles. Tapi bedanya, dia membuka dengan cara lain. Di sisi lain, Benoit Blanc, seorang detektif swasta, lagi main Among Us sama temannya. Kedatangan seorang tamu, kata Philip, asistennya. Ia bilang seseorang datang membawa box, dan inilah film Glass Onion. Singkat cerita, Blanc berada di dermaga di negara Yunani. Satu persatu The Disruptor datang, dimulai dari Lionel, Claire, lalu Birdie, dan terakhir Duke bersama Whiskey datang mengendarai motor sambil menembak ke langit menggunakan pistol milik Duke yang sering ia bawa. Mereka akan pergi sesuai undangan Miles menuju pulau pribadi Miles. Miles di sana mengadakan sebuah reuni sambil bermain permainan murder mystery. Semua mengira Blanc diundang sebagai juri atau semacamnya. Sebelum berangkat, seorang petugas medis datang memberikan vaksin. Selama vaksin itu tidak dicampur nanas, Duke tidak khawatir, soalnya dia alergi. Saat semuanya udah siap menaiki kapal dan akan pergi, tiba-tiba muncul Andy menggunakan taksi dan membuat semua orang terkejut, bertanya-tanya. Lalu, kenapa semua orang terkejut melihat kedatangan Andy? Blanc bicara dengan Lionel. Dia menjelaskan hubungan Andy dan Miles yang berakhir tidak baik. Dulunya Andy adalah partner bisnis Miles, mendirikan sebuah perusahaan teknologi bernama Alpha. Tapi Andy didepak oleh Miles sendiri. Kedatangannya menimbulkan pertanyaan bagi anggota The Disruptor. Why did she show up? Singkat cerita, mereka sampai di sebuah pulau pribadi milik Miles. Temu kangen mereka ekspresikan sambil memeluk melepas rindu setelah sekian lama baru bertemu kembali. Namun, wajah Miles berubah terkejut ketika dia melihat Andy datang, hanya terdiam tanpa bicara. Dan setelah itu Andy pergi mengalihkan pandangan Miles. First, a proper tour of the Glass Onion. Miles menunjukkan Glass Onion, sebuah bangunan megah satu-satunya di pulau ini. Glass Onion diambil dari nama bar tempat dulu mereka ngumpul. Di atas bangunan kaca berbentuk bawang adalah kantornya, dan mereka semua pun berpisah ke kamar masing-masing. Hanya Blanc dibawa oleh Miles ke kantornya. Miles terpukau dengan segala bentuk kemewahan dan teknologi luar biasa di sini. Namun ada yang aneh, sebuah supercar dipajang. Miles bilang itu sengaja karena di pulau ini tidak ada jalanan. Miles mengajak duduk Blanc untuk bertanya kenapa Blanc bisa ke sini. Padahal Miles hanya mengirim box ke teman-temannya saja. Blanc sendiri juga bingung, ada orang yang mengirim box juga ke rumahnya, dan Blanc bisa menunjukkan kartu undangannya kepada Miles. Menurut Blanc, mungkin saja salah satu teman Miles mengirim ulang box itu kepadanya. Tak mau pusing dan senang juga, permainan murder mystery yang diadakan Miles nanti akan lebih seru karena ada detektif sungguhan. Try to solve the murder mystery if you can.
Siang hari udara segar, semua orang berkumpul di kolam renang, termasuk Blanc juga hadir. Pertama kali yang ia hampiri adalah replika supercar milik Miles untuk tempat penyimpanan minuman kombucha, sebuah minuman alkohol. Di dekat situ kebetulan ada Duke dan Whiskey. Duke melihat replika supercar itu teringat kejadian dia hampir tertabrak. Miles menanggapi perkataan Duke, kejadian itu saat ulang tahun Anderson waktu itu. Kegiatan dilanjutkan, Duke keluar kolam hanya untuk menembak pistol ke langit sebagai bentuk sedang berpesta. Pistol ini selalu dibawa oleh Duke karena buat jaga-jaga, kata dia. Sementara itu, Blanc di kolam memperhatikan Lionel bersama Claire lagi ngobrol di pojokan. Lalu Peg menghampiri Birdie mengatakan untuk segera bicara dengan Miles terkait kontraknya agar karir Birdie selamat, juga Peg masih bisa mendapatkan pekerjaan. Namun momen saat ini tidak tepat. Miles sedang asik berduaan dengan Whiskey yang membuat dirinya cemburu, dan tiba-tiba muncul Andy di pinggir Birdie tanpa bicara apapun. Momen ini menjadi canggung karena terakhir mereka bertemu di persidangan. Belum tahu apa dibalik cerita Andy dan The Disruptor sehingga mereka membuat jarak, terutama kepada Miles. Acara renang-renangnya udah selesai. Blanc ikut berkumpul dengan yang lain sambil membawa majalah, juga melihat mesin fax milik Miles, sebuah mesin jadul kesukaan Miles. Mesin itu bisa terkoneksi dengan HP miliknya. Miles menyukai mesin fax, nggak cuma punya satu aja. Blanc duduk dihampiri Birdie langsung mengambil majalah yang ada gambar dirinya saat masa jayanya Birdie. Lalu datanglah yang lain, Duke, Lionel, dan Claire. Saat Miles menjelaskan siapa mereka semua kepada Blanc dan juga perusahaan Alpha miliknya, lalu momen berubah ketika Andy muncul secara tiba-tiba. Andy memotong pembicaraan dan membuka aib di balik grup The Disruptor. Masing-masing dari mereka memiliki kepentingan dengan Miles. Lionel bisa menjadi ilmuwan karena kerja untuk Miles. Claire bisa menjadi gubernur mendapatkan dukungan finansial dari Miles. Birdie dipungut istilahnya ketika dia berada di titik terendah hidupnya, dan Miles berinvestasi pada sebuah brand handuk milik Birdie. Lalu Duke bisa menjadi live streamer terkenal karena mendapatkan promosi dari Miles. Semuanya ketergantungan dengan kekayaan Miles, dan mereka rela mengkhianati temannya sendiri yaitu Andy demi bisa mendapatkan uang dari Miles. Lalu Andy pun pergi dan Claire mengejar. Claire menyadari sesuatu, kalau Andy berubah. Blanc sedang jalan-jalan di taman. Dia melihat Duke yang sedang berlari. Saat Duke berlari, tak sengaja ia melihat Whiskey bersama Miles berada di kamar sedang melakukan adegan dewasa. Dan tiba-tiba Blanc muncul mengintip dari balik pohon. Malam harinya, jam 8, Miles membuat acara minum-minum dan makan di ruang yang penuh dengan koleksinya. Miles sudah menyiapkan gelas masing-masing dengan nama tertera di gelasnya. Miles memberikan gelas-gelas itu ke masing-masing temannya termasuk Andy. Sedangkan Blanc makan sebuah cemilan yang pedas. Miles bilang makanan itu dicampur dengan saus pedas, produk milik temannya. Blanc diberi satu botol saus itu oleh Miles. Claire di sini terkejut melihat lukisan Mona Lisa. Tadinya mengira itu adalah sebuah replika, tapi ternyata itu adalah lukisan asli Mona Lisa. Miles bisa membawa ke sini karena museum di Perancis lagi butuh uang akibat pandemi. Meskipun dipajang di ruang terbuka, tapi pengamanannya sangatlah ketat. Ada sedikit api muncul saja, kaca pelindung otomatis keluar. Jika ingin menikmati lukisan tanpa pelindung, Miles membuat tuas untuk menonaktifkan sistem keamanan dari patung kurcaci ini. Saking ketatnya keamanan lukisan ini, notifikasi handphone saja akan mengaktifkan perlindungan lukisan Mona Lisa. Why do you have the Mona Lisa in your living room? Alasan kenapa ada lukisan di sini, minggu depan Miles akan melakukan pertemuan dengan para petinggi negara di sini untuk menunjukkan sebuah terobosan baru, bahan bakar hidrogen yang disebut Clear. Blanc yang nggak ngerti dijelaskan oleh Miles sambil memegang Clear. Jika Clear itu sampai terjatuh akan memicu ledakan tinggi. Tapi bukan itu tujuan bahan bakar ini dibuat. Clear bisa menjadi energi pembangkit listrik baru, lebih murah dan lebih kuat. Rencananya akhir tahun ini Miles akan meluncurkan Clear memasok ke seluruh rumah-rumah bekerja sama dengan pemerintah. Lionel menentang ini. Clear belum layak pakai, setidaknya butuh 2 tahun pengujian. Miles menanggapinya dengan tersenyum dan mengatakan,
kalau bangunan ini menggunakan Claire untuk pembangkit listriknya. Bagi Miles tak perlu lagi diuji, Claire sudah teruji dan berhasil. Makan malam siap, acara utama akan dimulai yaitu Murder Mystery. Jadi singkatnya gini, Miles membuat permainan Murder Mystery, teman-temannya harus menebak siapa pembunuh Miles. Nggak beneran mati Miles ini, cuma dibuat skenario kalau malam ini Miles akan dibunuh. Tugasnya teman-teman Miles harus menebak siapa pelaku pembunuhan tersebut dan bagaimana cara membunuhnya. Acaranya belum dimulai, tapi Blanc sudah bisa memecahkan teka-teki dari permainan ini. Blanc menjelaskan bagaimana Miles dibunuh dan oleh siapa. Pelaku pembunuhan Miles adalah Birdie dengan cara memasang senjata jarak jauh yaitu crossbow yang akan menembak langsung ke arah Miles. It was Birdie who planted a remote device on a crossbow. That is a vintage Jayhawk brand crossbow. Yang seharusnya acara berlangsung selama akhir pekan malah selesai dengan cepat. Jadinya Miles bete dan kecewa. Miles telah mengatur semua ini menyewa jasa untuk membuat permainannya agar sulit ditebak. Tapi Blanc memang sengaja mengacaukannya permainan ini. Blanc menyelamatkan Miles dari tindak kejahatan yang sesungguhnya. Miles mengajak 7 temannya untuk datang dan masing-masing dari mereka memiliki alasan ingin membunuh Miles secara nyata. Mari kita simpulkan kenapa Blanc mengacaukan permainan. Pertama, Miles bisa menghancurkan reputasi Lionel dalam pengembangan Claire dengan secara sepihak. Dia meluncurkan hasil kerja Lionel. Claire sebagai gubernur, dia ketakutan. Miles tidak menyokong dana untuk kampanye selanjutnya jika Claire tidak menyetujui proyek Claire ini untuk diedarkan di masyarakat. Dan Birdie dijadikan tumbal di salah satu pabrik handuk di Bangladesh agar investasi Miles berjalan lancar. Dan terakhir Duke, ya ini jelas banget, dia memergoki pacarnya bersama Miles di kamar. Ini menjadi peringatan yang nyata untuk Miles. Lalu Blanc melihat sebuah serbet cikal bakal ide perusahaan Alpha yang dibangun oleh Miles bersama Andy, yang dimana ide tersebut diklaim miliknya Miles. Sementara itu yang lain habis minum-minum, ada yang mabuk, ada yang udah teler. Di kursi Lionel dengan Duke duduk bersama. Duke melihat handphonenya yang selalu muncul suara notifikasi dari Google. Suaranya sering muncul membuat bising, tapi Duke senang mendapatkan banyak notifikasi. Bahkan hanya sekedar notifikasi berita juga film muncul. Kemudian Andy datang tiba-tiba, membuat suasana menjadi tegang. Claire bicara dengan Andy mengatakan, "Apa yang kau lakukan di sini?" Terjadilah perdebatan. Dari sini kita mengetahui konflik antara Andy dan yang lain. Dulu Andy memiliki ide membangun Alpha, tapi diambil alih oleh Miles. Andy dikeluarkan oleh Miles, teman-temannya mendapatkan keuntungan dari kepergian Andy di Alpha. Duke jujur mengatakan yang sebenarnya. Dia mengakui dirinya dan juga yang lain memang menggantungkan diri dari kekayaan Miles. Alih-alih Andy mendapatkan dukungan dan kebenaran atas dirinya, malah dia dipojokkan. You're the loser. There. That's the truth. Setelah itu Andy pergi, lalu datanglah Blanc dan Miles. Miles langsung menghidupkan suasana, menyetel musik, mengajak Birdie berdansa. Sementara itu, Duke tersenyum mendapatkan notifikasi berita dari Google. Miles yang melihat Duke tersenyum penasaran mendekat, dan Duke mengatakan kalau berita ini sedang viral, sebuah kabar baik yang bisa berhubungan dengan Alpha News, sebuah perusahaan media yang dimiliki oleh Miles. Miles masih terus bicara agar suasana menjadi cair kembali dan ia juga sempat membuat minuman untuknya. Lalu duduk bersama Duke sebelahan, menonton Birdie yang keasikan berdansa. Miles mengajak semuanya untuk bangun dan bersulang. Lalu tiba-tiba I'm afraid Mr. Cody is dead. Duke meninggal dunia tiba-tiba. Blanc mengecek tidak ada tanda ia tersedak sesuatu. Yang bisa mengetahui penyebab kematian Duke harus melalui otopsi. Whiskey menangis memeluk Duke dan ditenangkan oleh Blanc. Blanc menyuruh Lionel untuk memanggil kapal, petugas medis, dan polisi untuk datang ke sini. Miles bingung, shock, dan Claire juga karena dia nggak mau ketahuan publik sedang pandemi malah berlibur. Kematian Duke yang mendadak ini membuat Blanc
curiga. Pasti ada sesuatu yang membuat Duke meninggal mendadak. Lionel yang sedang menghubungi dermaga mengatakan kepada Blanc kalau polisi dan medis akan datang besok pagi jam 6 karena malam ini katanya sedang terjadi cuaca buruk. Blanc lalu memberikan arahan untuk tetap berada di kamar sampai jam setengah 6 pagi. Sementara itu, Miles memperhatikan gelas. Ternyata Duke meninggal setelah minum dari gelas milik Miles. Saat itu Duke nggak sengaja mengambil gelas milik Miles. Yap, Miles langsung ketakutan. Pasti ada orang yang ingin membunuh dirinya. Ia berlindung di belakang Blanc, meminta bantuan Blanc untuk mencari siapa yang ingin membunuhnya. Lalu notifikasi HP Duke bunyi lagi. Ketika Blanc mencari HP Duke, HP itu hilang, tak ditemukan. Tapi ada hal yang lebih mengerikan dari hilangnya HP milik Duke, yaitu pistol milik Duke juga menghilang. Miles beneran ketakutan sampai nggak mau dekat dengan yang lain. Kecuali Blanc, hanya ada 2 orang yang tidak berada di sini, yaitu Whiskey dan Andy. Miles ditambah panik ketika melihat jam di malam ini sudah menunjukkan sebentar lagi jam 10. Karena pada saat jam 10 permainan murder mystery baru dimulai. Dan itu listrik mati untuk menambah dramatis suasana ketika permainan dimulai. Ini udah dijadwal dari awal. Lalu tiba-tiba muncul Whiskey membawa tombak ikan dan mengatakan kalau pelaku pembunuhan Duke adalah Andy. Dia baru saja ketemu Andy di kamarnya sedang mengacak-ngacak. Miles kabur ketakutan dan Blanc juga keluar mencari Andy. Miles sedang berada di lorong ruangan melihat bayangan seseorang berlari. Dia mengira itu Andy dan memang benar Andy sedang bersembunyi. Blanc menuju dapur melihat salah satu pisau menghilang. Lalu Andy melintas di hadapannya berlari. Blanc mengejarnya dan bertemulah mereka di luar. Entah apa yang mereka bicarakan karena scene dari sudut pandang lain. Kita melihat seseorang memegang pistol milik Duke dan yang terjadi And only you can tell. Andy tewas tertembak. Blanc menangis di hadapan Andy. Lalu muncullah satu persatu orang-orang yang berada di pulau ini. Blanc menyuruh semuanya untuk tidak pergi kemana-mana. Dia mengumpulkan semua orang dalam satu ruangan. Belum ada penjelasan pasti dalam kejadian malam ini dan kita dibawa mundur untuk mengetahui kebenaran dari semua tragedi yang terjadi. Philip membukakan pintu rumah Blanc bertemu dengan seseorang yang membawa box dan orang itu adalah Helen Brand, kembarannya Cassandra Brand atau Andy. Dia membawa kotak yang sudah ia rusak. Kedatangan Helen menemui Blanc meminta bantuan untuk memecahkan kasus kematian saudaranya, yaitu Cassandra Brand atau Andy. Andy dinyatakan tewas bunuh diri di rumahnya, tepatnya di garasi keadaan di dalam mobil. Helen menemukan buku diari milik Andy. Andy sering menulis kegiatannya setiap hari di buku diari sejak berusia 6 tahun. Helen juga menemukan buku catatan kecil ketika ia berada di rumah Andy untuk bersih-bersih. Tiba-tiba datang seseorang mengirim box kepada Andy dari Miles. Miss Brand, what can I do for you? Andy didn't commit suicide. Helen memeriksa komputer Andy. Dia menemukan sebuah email yang Andy kirim pada hari Andy dibunuh, tepatnya 4 hari lalu. Andy mengirim email kepada Lionel, Claire, Duke, dan Birdie. Dalam email itu, Andy menulis telah menemukan bukti untuk menghancurkan kerajaannya Miles. Ada juga sebuah foto Andy memegang amplop merah. Sampai sekarang, email tersebut tak pernah dibalas oleh keempat temannya, anggota The Disruptor. Setelah mengirim email tersebut, Andy ditemukan tak bernyawa di rumahnya. Hasil lab menunjukkan Andy meninggal gara-gara pil tidur dengan dosis tinggi. Helen pada hari di mana ia beres-beres rumah Andy, dia tidak pernah menemukan amplop merah itu. Rencana Blanc setelah mendapatkan detail semua ini mengatakan kepada Helen agar tetap merahasiakan kematian Andy dari publik. Dan Blanc mengajak Andy untuk pergi ke pulau bersama. Dengan berpura-pura Helen menjadi Andy, Blanc membagi tugas. Helen mencari motif dan bukti, sementara dirinya akan menjadi pengalihan. Singkat cerita, mereka semua berada di Yunani melakukan pertemuan di sebuah resto. Helen memberikan sebuah buku catatan kecil milik Andy. Helen telah mempelajari semua gerak-gerik Andy, gaya bicara, dan mempelajari masalah yang sedang dihadapi Andy. Kini kita masuk ke cerita 10 tahun lalu yang tertera pada buku Andy. Pada suatu malam, teman-teman Andy, Lionel,
Claire, Birdie, dan Duke berada di sebuah bar yang bernama Glass Onion. Mereka adalah orang-orang gagal di umur 30-an. Malam itu ngumpul seperti biasa. The Disruptor tadinya tidak ada Miles. Andy justru yang membawanya ke perkumpulan dan mengenalkannya kepada teman-temannya. Awalnya Miles tidak diterima dalam tongkrongan, soalnya Miles membawa ambisi besar pada pertama kali pertemuan. Andy mencoba memberi peringatan untuk mencoba, dan akhirnya semua terwujud. Birdie menjadi model, Duke menjadi streamer sukses, Lionel diterbitkan karyanya oleh Miles, dan Claire menjadi lurah di Amerika. Di malam itu juga Andy menulis sebuah ide briliannya dalam sebuah serbet kecil. Dari situ Andy dan Miles menciptakan perusahaan Alpha bersama. Perjalanan bertahun-tahun Alpha menjadi besar, sampai akhirnya Miles rakus. Dia bertemu seorang ilmuwan menawarkan teknologi hidrogen terbaru, yaitu Claire. Miles penuh ambisi dalam proyek tersebut dan akan mendukung penuh. Tapi Andy tak setuju, tidak menandatangani kontrak, dan memilih untuk mundur dari Alpha, mengambil alih separuh perusahaan untuk mencegah Miles meneruskan proyek ambisinya, yaitu Claire. Problemnya muncul. Miles mengetahui Andy mengatur kontrak. Miles melakukan tindakan menuntut Andy atas ide pembentukan Alpha, yang Andy sendiri lupa menaruh serbet hasil coretannya di mana, yaitu adalah cikal bakal ide untuk membangun Alpha. Ini yang digunakan Miles untuk mengalahkan Andy di persidangan. Dia membuat keempat temannya Andy, yaitu Claire, Lionel, Duke, dan Birdie, untuk mengakui kalau Miles adalah pencipta ide, bukanlah Andy. Berbulan-bulan setelah persidangan, Miles menunjukkan ke publik sebuah serbet tulisan ide yang diklaim adalah buatannya. A damn lie. And it worked. Andy mengamuk di rumahnya, merobohkan rak buku, dan di sini ia menemukan amplop merah yang berisikan serbet tulisan ide asli miliknya. Bukti ini bisa untuk persidangan menuntut Miles kembali. Setelah menemukan itu, Andy langsung mengirim email kepada teman-temannya bertuliskan ancaman. Jadi kesimpulannya, Claire, Duke, Birdie, dan Lionel, mereka memberi kesaksian palsu di persidangan untuk melindungi Miles agar ia bisa mengeluarkan Andy dari Alpha. Tapi dari sini belum ketemu motif kenapa Andy dibunuh dan oleh siapa. Apakah salah satu dari 4 temannya Andy? Maka dari itu Blanc memberi tugas kepada Helen untuk mencari motif di balik kematian Andy, menyelidiki satu persatu teman-temannya Andy. Rencana pun dilakukan ketika Blanc mengalihkan Miles. Tugas Helen adalah menyelidiki. Saat pertama kali melakukannya, Andy bertemu dengan Whiskey di jalan menuju kolam. Sambil jalan mereka ngobrol. Helen memuji kalung Taurus yang dikenakan oleh Whiskey, yang kata Whiskey itu pemberian dari Miles ketika dia ulang tahun. Whiskey lanjut menceritakan keluh kesahnya selama berhubungan dengan Duke, selalu menjadi pasangan ketika Duke streaming. Sampai di depan kolam, mereka pun berpisah. Sementara itu di kolam, Lionel dan Claire bicara berdua di pojokan. Ternyata mereka sedang membicarakan ambisi Miles membuat teknologi terbaru hidrogen itu menjadi nyata dan diedarkan. Lionel dan Claire telah menandatangani proyek pembangkit listrik terbaru yaitu hidrogen. Mereka kini dalam bahaya. Kata Lionel, proyek itu belum bisa diedarkan atau diaplikasikan langsung karena belum sempurna, pasti akan menimbulkan masalah seperti ledakan dahsyat tiba-tiba. Ini semua membuat reputasi mereka akan hancur seketika jika terjadi. Selama percakapan ini berlangsung, didengar oleh Helen di bawah kolam. Lalu setelah itu, Helen menaruh recorder di tas milik Birdie secara diam-diam. Semua yang dilakukan Helen begitu menakjubkan. Ia mendapatkan pujian dari Blanc, dan Helen sudah menggebu-gebu ingin segera melabrak mereka. Tapi niat itu dihentikan oleh Blanc. Kita berpindah saat setelah kejadian habis berenang, Helen didatangi oleh Claire dan Duke. Mereka meminta penjelasan alasan apa Andy kesini. Saat itu Claire dan Duke nggak tahu kalau itu Helen. Helen mengatakan masalah email yang tidak dibalas oleh temannya satupun. Claire menanggapi tuduhan itu.
Claire tidak membalas email, takutnya itu bisa menjadi headline berita. Ternyata mereka datang ke rumah Andy saat mereka mendapatkan email, juga menelpon Andy tapi tak ada jawaban. Duke yang lebih dulu berada di rumah Andy mengebut mengendarai motornya yang hampir akan tertabrak saat di perjalanan. Lalu disusul oleh Lionel dan Claire, dan terakhir Birdie. Mereka semua menunggu selama 1 jam. Duke terus menggedor pintu tapi tak ada jawaban. Saat mereka berada di rumah Andy, keadaan sudah akan gelap, bisa diperkirakan mau maghrib. Tapi penjelasan ini masih menimbulkan pertanyaan. Apa yang sebenarnya mereka akan lakukan ketika menemui Andy? Apakah minta maaf dan mendukungnya atau malah bertanya keberadaan amplop merah tersebut? Claire juga Duke tak bisa menjawabnya. Helen pun langsung pergi. Helen bersama Blanc berada di ruang gym. Kini tersisa hanya Birdie dan Duke yang belum. Lalu tiba-tiba Blanc melihat mesin fax milik Miles. Dia menemukan sebuah fotokopi dari email Andy yang dikirim oleh Lionel. Lalu tiba-tiba Duke datang sambil menelpon Whiskey, mengatakan untuk lakukan apa saja kepada Miles agar pencapaian Duke tercapai. Jadi ternyata Duke sendiri yang menyuruh Whiskey beradegan dewasa dengan Miles. Whiskey digunakan Duke untuk meminta bantuan Miles agar channel YouTube Duke dipromosikan lagi di Alpha News. Terakhir, Birdie. Dalam rekaman itu terdengar percakapan Birdie dengan Peg masalah karirnya. Ternyata Birdie telah menyetujui tawaran dari brand handuk di Bangladesh atas kebodohannya sendiri yang tidak mengecek. Semua motif didapatkan, semuanya terbukti melindungi Miles. Tapi semuanya juga datang ke rumah Andy di malam ketika mereka mendapatkan email. Jika amplop yang menghilang, berarti amplop itu masih ada dan dibawa oleh si pembunuh Andy. Dan pastinya si pembunuh itu membawanya untuk diberikan kepada Miles. Artinya salah satu dari mereka membawa amplop itu sekarang. Blanc mengatur rencana. Saat makan malam, Helen harus secepat mungkin mencari amplop itu di masing-masing kamar. Malam itu ketika semua orang mabuk, setelah Helen berdebat dengan Duke, dia langsung mengobrak-abrik kamar untuk mencari amplop. Ketika dia memeriksa, dia mendapatkan banyak pesan dari temannya karena ternyata kabar kematian Andy telah sampai ke publik. Helen lalu lanjut mencari amplop di kamar Duke dan Whiskey. Tiba-tiba Whiskey datang dan ia salah paham, langsung menuduh Duke dibunuh oleh Andy. Saat itu Whiskey nggak tahu kalau itu Helen. Helen berhasil kabur dan bertemu dengan Blanc di luar dekat tangga keluar di momen ketika Helen ditembak oleh seseorang. Di sini Helen bilang dia tidak mendapatkan amplop. Kemungkinan si pembunuh telah memberikan amplop itu kepada Miles dan pasti sekarang ada di tempatnya Miles, yaitu di lantai paling atas. Satu-satunya tempat yang belum diperiksa oleh Helen. Blanc menyuruh Helen untuk segera ke sana dan setelahnya tragedi penembakan terjadi. Ternyata Helen masih hidup terselamatkan oleh buku catatan milik Andy. Blanc memilih untuk tidak mengejar si penembak, malah membuat rencana lain. Dia memberikan saus yang pernah Blanc ambil, lalu dibuat seolah-olah itu adalah darah. Helen berpura-pura mati dan Blanc berpura-pura juga menangis, mengoleskan saus ke matanya. Blanc mengumpulkan semua orang dan Helen bangun langsung pergi ke lantai atas. Blanc mengulur waktu, tidak langsung memberikan kesimpulan akhir, hanya memberitahu kepada mereka semua kalau Cassandra Brandt atau Andy telah meninggal dunia. Sementara itu Helen berhasil menemukan amplop merah berada di belakang serbet milik Miles. Bagian Blanc kini mengungkap. Blanc bicara soal kebohongan demi kebohongan yang dikatakan oleh Miles, sampai Miles sendiri resah, langsung memotong perkataan Blanc. Just tell us who tried to kill me. Nobody tried to kill you. Sebenarnya tidak ada yang berusaha ingin membunuh Miles, malah dialah si pembunuh Duke. Miles saat itu mengalihkan pandangan Duke melihat Birdie menari-nari sambil menaruh gelasnya agar diminum oleh Duke, dan itu sebenarnya dilihat oleh Claire sendiri. Secara terang-terangan Miles melakukan kebohongannya. Alasan Miles membunuh Duke karena saat pertama kali Andy mengirim email soal amplop yang datang pertama kali ke rumah Andy adalah Duke.
Saat di perjalanan, dia hampir menabrak Miles yang mengendarai supercar-nya. Doug melihat Miles pergi dari arah jalan rumahnya Andy. Bahkan Doug sendiri pernah bilang langsung dia pernah mau menabrak supercar milik Miles ketika Doug melihat replika supercar-nya milik Miles. Dan Miles langsung mengalihkan pembicaraan. Miles saat itu tidak berada di Yunani. Dia habis merayakan ulang tahun whisky dan memberi hadiah kalung. Semua itu gara-gara satu, yaitu amplop merah. Lalu tiba-tiba muncullah Helen membawa amplop merah itu. Semua orang terkejut melihatnya. Momen ini masih belum pada tahu kalau itu Helen. Amplop merah itu bukan mengancam teman-temannya Andy. Justru amplop itu mengancam Miles. Saat pertama kali Andy mengirim email, Lionel memberikan salinannya dan mengirim itu kepada Miles melalui fax. Amplop itu bisa menghancurkan kerajaan Miles. Amplop tersebut berisikan tulisan diserbet ide milik Andy cikal bakal perusahaan Alpha. Miles langsung menuju rumah Andy menggunakan supercar-nya dan Andy menyambut Miles. Dia masuk ke dalam dan disinilah Miles meracuni Andy menggunakan obat tidur dengan dosis tinggi. Satu-satunya saksi yang melihat Miles pulang dari rumah Andy adalah Doug. Tapi sore itu Doug belum tahu kalau Andy meninggal. Orang pertama yang mengetahui kabar Andy meninggal adalah Doug melalui notifikasi handphonenya yang menjadi misterius. Setelah kematian Doug, HP-nya menghilang karena ternyata diambil oleh Miles. Doug sebelum meninggal, dia menunjukkan berita kematian Andy kepada Miles saat berada di pulau ini ya. Lalu Doug meminta harga tutup mulut untuk menutupi berita ini agar teman-teman lain tidak mengetahuinya setidaknya saat ini. Lalu bagaimana Miles meracuni Doug? Jawabannya tidak diracun seperti Andy, tapi Miles menambahkan campuran jus nanas ke dalam minumannya lalu diberikan kepada Doug. Doug alergi nanas seperti yang sudah dibilang di awal. Sedikit saja Doug makan nanas, dia bakalan tidak bisa bernafas. Kini kebenaran terungkap. Berita kematian Andy dibaca oleh Lionel dan mereka menyadari kalau selama ini Andy yang mereka kira adalah Helen dan Miles mengambil pistol milik Doug untuk membunuh Helen yang Miles kira itu adalah Andy. Lalu Helen menunjukkan isi amplop merah sebuah serbet tulisan Andy yang bisa membongkar kebohongan Miles. Lalu tiba-tiba This proof? This smoking napkin, Blanc? Yap, buktinya dihancurkan dan tak bisa membuktikan kebenaran dari kebohongan Miles di persidangan. Sekarang tidak ada bukti. Kesaksian orang di persidangan pun tak bisa dipakai jika bukti sudah menghilang. Helen membujuk Claire, Lionel, Birdie untuk mengaku apa yang telah mereka lihat malam ini. Tapi semuanya diam. Helen mengadu ke Blanc, tapi dia tidak bisa membantu lagi Helen. Blanc memberikan segelas minuman dan memberikan sesuatu ke tangannya Helen. Helen minum dan mulailah dia mengamuk memecahkan semua koleksi milik Miles dan perilaku Helen diikuti oleh yang lain. Ketika yang lain selesai, Helen masih terus merusak sampai membakar sebuah meja, membuat api itu semakin besar dan setelah itu menunjukkan hidrogen atau Claire yang selama ini dipegang oleh Blanc, melemparnya ke kobaran api. Lalu yang terjadi, semua ruangan menjadi hancur, banyak barang terbakar. Hanya satu-satunya yang selamat adalah lukisan Mona Lisa. Lalu Helen bangun dan membuka pengaman Mona Lisa itu dengan cara menekan tuas yang ada di kurcaci kecil itu. Lalu lukisan asli Mona Lisa terbakar. Kini semuanya berakhir. Ini adalah cara terakhir untuk menjatuhkan Miles. Minggu depan akan ada pertemuan dengan pemerintah. Lukisan Mona Lisa terbakar hangus akibat ledakan dari teknologi terbarunya yaitu Claire. Artinya proyek Miles dianggap gagal dan juga menghancurkan lukisan Mona Lisa. Dan kini Claire, Lionel, Birdie mereka mengaku dan akan membuat kesaksian di persidangan perihal kebohongan Miles selama ini. Waktu sudah menunjukkan subuh, polisi berdatangan dan film pun tamat.